perjanjian lama, maka dia harus sunat karena dia terikat dengan hukum Taurat, hukum seremonial. Tapi di dalam perjanjian baru, hukum seremonial itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Ibrani 10 ayat yang pertama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Realitanya yaitu setiap lelaki yang merasa lelaki. Apakah Nabi Dondita melakukan hukum Taurat semuanya? Contohnya, dengan seorang ibu. Dondi setan. Dondi setan. Berarti kalau misalnya aku mempelajari ini juga nggak masalah? Nggak masalah, pelajari. Serius? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, pernyataan Nabi Muhammad datang membatalkan hukum Taurat. Nah, ini apa ya? Kalau kita mau bilang bahwa ini adalah pernyataan yang sangat sadis ya. Kenapa pernyataan yang sangat sadis? Coba ya teman-teman kita melihat, adakah orang Islam yang tidak melaksanakan hukum Taurat? Saat kemudian Yesus, dia tidak makan babi, kita makan babi apa enggak? Enggak. Saat Yesus bersunat, umat mana yang kemudian bersunat? Kita juga. Saat menyembah Tuhan yang diperintah oleh Yesus sembah, siapa yang menyembah Tuhan tersebut? Kita juga. Ya. Artinya siapa yang percaya bahwa Yesus adalah utusan, maka dia yang akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya sekarang? Umat mana yang percaya dia sebagai Rasul, utusan daripada Tuhan? Islam juga. Terus dikatakan, jangan ada kepadamu ilah-ilah lain. Ya. Jangan ada kepadamu itu ilah-ilah lain. Siapa yang ada ilah-ilah lain sekarang? Kita hanya bertahan kepada satu Tuhan. Hukum Taurat mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sekarang yang sejalan dengan pemahaman hukum Taurat cuma Islam. Kenapa? Wa ilahukum ilahu wahid. Dan itulah Tuhanmu, Tuhan yang satu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mana yang sejalan dan seirama dengan hukum Taurat? Islam. Tapi dalam konten ini ingin diwujudkannya bahwa Nabi Muhammad sebenarnya datang membatalkan hukum Taurat. Namun benarkah pernyataan tersebut? Mari sama-sama kita saksikan videonya. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video Donditan yang sedang berdiskusi dengan seorang ibu. Dondi setan. Dondi setan. Yang mana ibu ini menikah dengan mualaf, tapi anak-anak dari ibu ini malah milih murtad. Itulah capek ya. Kalau ada muslim-muslim pro kontra langsung digoreng loh. Sepertinya ibu ini mau minta trik ke Donditan. Gimana caranya biar anaknya masuk Islam lagi? Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Ajarin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus seorang Kristen itu siapa? Siapa? Bukan Yesus, Paulus. Paulus yang ngomong begini nih. Jadi kalau kita nggak tahu, kan nggak bisa ngomong. Cuman bisa ya masing-masing aja gitu. Ini kata Paulus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini Paulus bilang, Yesus yang mati di kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Termasuk yang nggak boleh makan babi tadi kan. Tapi Yesus di sini ngomongnya begini. Oke, kita buka satu dalil ya. Di mana dalil tersebut mengatakan apa? Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Oke, di mana dalil tersebut? Kita bisa melihat di dalam Efesus 2:15 sampai dengan 16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Yang harus kita kritisi, kalau kita orang yang paham gramatikal, berbahasa, ini kira-kira pendapat langsung daripada yang kemudian mereka tuhankan,
ataukah hanya pendapat orang lain tentang dia? Seharusnya bunyi ayat ini, kalau ini memang perintah daripada Yesus, dia akan mengatakan apa? Dengan matinya aku nanti, berarti dia menubuatkan dirinya pada murid-muridnya. Sebab Yesus pernah berkata, atau gitulah. Atau sebab Yesus pernah berkata, hei murid-muridku, saat nanti ini kalian semua pada ngejalani hukum Taurat, aku bersunat dan kalian bersunat, dan semua orang Yahudi bersunat. Kalian ibadah ke sinagog, kalian beribadah hari Sabat, ya. Kalian tidak makan babi misalnya, ya. Tenang kalian semua. Tenang anak-anak cucu kalian semua. Tenang semuanya. Dengan matinya aku nanti suatu saat di atas kayu salib menebus dosa kalian. Di situ hukum ini semua batal. Wey, tidak ada satupun Yesus ngomong itu. Bahkan yang Yesus ngomongkan di dalam Matius ya, nah, apa yang disebutkan oleh Yesus justru berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam Efesus. Bertolak belakang. Di mana Yesus ngomong langsung tidak dipercaya, namun Efesus yang dikarang oleh Paulus, yang ditulis oleh Paulus, dan itu belum tentu pun Paulus yang menulisnya, mengatakan pembatalan hukum Taurat di atas narasinya tanpa narasi Yesus. Dan kemudian kita meninjau kekristenan, lebih percaya dalil Efesus ataupun daripada apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Kita kritisi yang ini. Sebab dengan matinya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Artinya apa? Ada satu dalil mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Arti aku dan Bapa adalah satu, kita bedah dulu pemahaman Tritunggal. Di mana idea, logos. Logos itu idea Bapa. Logos itu firman Bapa. Ya. Dengan kuasanya, dia menciptakan logos idea tersebut menjadi kedagingan. Dan itu berbentuk Yesus. Ataupun manusia. Di mana saat kita meninjau kewarasan, andaikan kita yang beride, kita ini punya ide, dan jasad kita dan roh kita, ide memikirkan itu, maka jasad menjalankan sesuai ide. Jadi tidak ada yang namanya jasad ngomong ini, tapi ide ngomong itu. Misalnya kita di dalam pikiran, idea kita, aku pengen makan. Sudah pasti kita ambil piring dan makan. Tidak mungkin aku pengen makan, terus kita datang ambil bola, main bola. Itu nggak mungkin. Itu berketidaksesuaian antara akal dan jasad dan ruh. Sekarang Allah Bapa yang ruh tadi menetapkan hukum Taurat, memerintahkan anaknya yaitu Yesus, yang diwujudkan menjadi pribadi logos, yang itu idea si Bapa, tapi justru membatalkan hukum Taurat. Apakah saat ini sedang diwujudkannya kepada kita bahwa si Bapa ini adalah Tuhan yang ambigu? Salah menurunkan perintah, hingga kemudian harus repot-repot menurunkan si logos dalam berbentuk kedagingan, membatalkan hal tersebut. Katanya Tuhan Maha Tahu, katanya Tuhan Maha Segalanya, katanya Tuhan menguasai langit dan bumi. Kenapa kemudian dia menciptakan hukum yang dia batalkan sendiri? Untuk menunjukkan apa? Idea, ruh, jasad yang tadi dikatakan itu, jiwa, yaitu Roh Kudus, berjalan berbedaan. Bapak ngomong ini, Yesus bilang itu. Bapak perintahkan ini, Yesus membatalkan perintah itu. Di mana aku dan Bapa adalah satu, kecuali kita meyakini aku dan Bapa adalah dua. Bapa adalah Tuhan yang jahat, Yesus adalah Tuhan yang baik. Karena apa? Menghapuskan hukum Bapa yang kata mereka itu kejam dan tidak bisa dijalani. Seperti itu. Itu padahal mereka sendiri bingung dengan dalilnya. Karena bentar lagi kita akan melihat dalil yang dihadirkan oleh Kodondi, yang itu adalah perintah Yesus sendiri yang orang Kristen tidak pernah melaksanakan. Tapi orang Kristen lebih rentan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Paulus. Sebenarnya Kristen itu adalah pengikut Kristus, ataupun Kristen itu adalah pengikut Paulus. Maka kalau Kristen itu pengikut Paulus, mungkin ajaran ini tidak layak dinamakan dengan Kristen. Lebih layak dinamakan dengan Paulen. Karena apa? Mengikuti Paulus. Itu yang harus kita kritisi. Oke, mari kita dengarkan kelanjutan videonya. Jadi kita harus bisa bandingin yang mana perkataan Yesus, yang mana perkataan Paulus. Ini perkataan Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat.
Kalau Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, berarti Yesus makan babi nggak? Iya bener. Ya kan? Ini gimana? Kakak apa nih namanya? Yang ini, kayak ini sini. Nah, kakak Selviatan aja di situ menunjukkan nada shock. Ya, shock. Mukanya shock dan tertawa. Tahu nggak itu maksudnya apa? Menunjukkan selama dia di kekristenan mungkin dia tidak baca kitabnya. Tapi dikodon, ditunjukkan di situ baru dia terkejut. Ternyata gini ya. Makanya adanya canda tawa dan indikasi yang seperti ini, teman-teman. Untuk menunjukkan apa? Kalian boleh kritis, tapi baca dulu paling kurang. Kalian ngomong apa? Yesus kalian ngomong apa? Orang lain tentang Yesus ngomong apa? Makanya adanya shock seperti ini. Ya, gue baru belajar Kristen loh ini beberapa. Cie. Bukan belajar Kristen, belajar Kristologi. Ya, belajar Kristen. Kalau kita bisa punya perspektif yang berbeda dengan kitab ini dibandingkan dengan orang Kristen, kan kita bisa beradu argumen. Oh, nanti kalau saya belajar ini nanti Donditan, terus nanti ada sebelah lagi Silviatan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Tambah banyak nih. nggak apa-apa. Ya siapa tahu kan, siapa tahu orang nonton. Tambah banyak hater gue. Ya, bikin channel lah, Sekarang bikin mau channel. di-hater sama manusia atau sama Allah? Ya benar-benar. Iya kan? Jadi ketika kita menyiarkan kebenaran, jangan takut. Iya dong. Kenapa takut? Oke. Merdeka. Cie, Allah Akbar. Benar harus merdeka kita. Belum, nanti kalau udah terbit baru. Orang mau Allah Akbar merdeka. Sangkin kita lawan Belanda kali ya. Gitu maksudnya ya. Iya, benar. Kalau kita belajar kitab mereka, itu masih bisa buat diajak ngomong sama mereka. Iya. Tapi kalau tadi Silvi nggak tahu apa-apa, anaknya ngomong, ya udah mah ikut Kristen aja, ikut Iya. gereja aja. Lo kan bingung jawabnya. Bingung. Nah, gitu. Benar apa yang disampaikan. Aku cuma bilang enggak nak, aku bilang soalnya mama. Pentingnya kita sekarang untuk memahami Kristologi. Kenapa? Karena sekarang misionaris-misionaris itu menyerang anak-anak kita dan kemudian cucu-cucu kita untuk kemudian dimurtadkan. Karena mereka juga ajaran syiar. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah yang ada dalam kitab mereka. Jadi hati-hati. Kita hari ini bisa berdamai dengan masak, santai-santai di rumah, nonton TV. Ya kita Islam, tenang. Anak kita, ya ini ceritanya Cici nih ya, Silviatan dan siapa? Suaminya? Nah, lupatan. Lupa dia, Julius lupa. Nah, suaminya ini pertama langkahnya yaitu dia pertama memeluk Islam, suaminya belum memeluk Islam, akhirnya memeluk Islam, anaknya malah murtad. Tanpa pemahaman Kristologi, apa yang akan kita ajarkan ke anak kita? Kemudian murtad. Oke, nak, kamu pilih murtad. Ya. Di mana dalam hak asasi kemanusiaan bebasnya seorang anak yang telah dewasa memilih agama, benar nggak? Benar. Bebas dalam hal memilih agama, bebas dalam menentukan keagamaan. Kita seorang ibu, ya kita tidak bisa melakukan kekerasan dong. Sama seperti beberapa mu'alafah yang kita kemudian datangi dan wawancara. Yang menunjukkan diskriminasi, bahkan ada diinjak batang lehernya, diusir dari rumahnya. Dan bahkan didiskriminasi dari tempat kerjanya, dikeluarkan dari tempat kerjanya, di PHK dan semuanya. Sebenarnya itu menunjukkan apa? Bukan lagi kebebasan beragama, tapi pemaksaan dalam beragama. Dan itu sering terjadi di kalangan kekristenan. Di mana begitu ada yang dari Kristen pindah Muslim, wah itu perlakuannya keluar daripada ajaran kasih, katanya kosah, katanya kasih, katanya kosah, katanya kasih. Tapi ujung-ujungnya mu'alafah itu ada yang diusir, ada yang dibiarkan hidup hidup serampangan. Dalam artian mereka menginginkan kalau kau menderita nanti balik ke rumah kau. Enggak, rata-rata orang yang memilih Islam itu dengan iman yang kuat. Itu yang sangat luar biasa, Masya Allah. Udah. Sekarang dalam kebebasan beragama ini, andaikan anak kita nanti memilih murtad, lu hukum dia atau lu pukul dia, lu bakal kena. Kenapa? Kena pasal apa kok namanya? Kekerasan rumah tangga, KDRT ya? Ya, kekerasan anak dan semuanya. Nggak bisa. Saat mereka udah sempurna akalnya, saat mereka udah balik, ataupun mereka sudah punya KTP lah paling kurang, mereka itu udah punya kebebasan dalam hal berwarga negara, dalam hal memilih agama. Dalam hal memilih agama tersebut,
Anda tidak bisa. Lu nggak akan gua kasih makan. Lu harus balik ke Islam, gua kasih makan. Bodoh amat. Orang udah nggak peduli gitu. Jadi yang paling penting adalah ilmu-ilmu kristologi ini, paham beberapa ayat Bible yang kemudian kita harus kasih nampak. Nah, kamu yakin pilih murtad? Ini loh yang dikatakan. Nih, lihat sendiri. Mama nggak akan fitnah ya. Karena fitnah mama menafsirkan sendiri. Coba baca aja. Ini baca, coba baca ini, coba baca ini, coba baca ini. Kamu simpulkan sendiri. Kamu mau terus berada di ayat-ayat yang menyesatkanmu dan kamu bahkan sendiri mendobrak akalmu, ataupun kamu bersih teguh untuk kemudian berada di dalam kekristenan ini. Oh, saya tetap berada di kekristenan. Oke, setidaknya mama udah pernah nasihatin kamu. Setidaknya mama udah pernah jadi malaikat penolong untuk kamu kembali ke jalan yang benar. Kita tunjukkan. Perlu juga untuk memahami ayat penguatan iman. Misalnya di dalam Al-Quran. Ya, misalnya Al-Maryam, zalikal Isa qaulun haq falladhi yamtarun. Itulah Isa yang datang kepada mereka memberitakan kebenaran alladhi yamtarun, tapi mereka ragu-ragukan. Di mana Isa menunjukkan perlakuannya terhadap hukum Taurat, di mana Isa menampakkan bagaimana memberlakukan hukum Taurat, yang kemudian Allah menurunkan firman memberitakan kepada Nabi Muhammad, inilah Isa putra Maryam yang kuutus kepada Bani Israel untuk membenarkan hukum Taurat yang telah mereka ubah. Makanya di dalam Bible disebutkan, apa yang disebutkan dalam Bible? Disebutkan di dalam Bible, jangan kalian menyangka aku meniadakan hukum Taurat. Karena itu mereka menyangka kehadiran Isa ini, loh apa Isa ini? Kami adalah orang yang menuhankan rabi-rabi. Kami yang menuruti para rabi-rabi. Selama rabi itu daripada golongan bangsawan dan dia Yahudi, lebih bisa kami imani daripada kamu Isa yang seorang anak haram. Yang disebutkan di dalam Talmud dan Midrash dengan fatwa Isa anak haram dan ibunya sebagai penzina. Itu fatwanya. Dan mereka dengan pedenya menempelkan kitab Yahudi ke kitab mereka. Padahal Yahudi adalah orang yang mengkritisi ketuhanan mereka. Yang mengatakan dewa sesat kepada Yesus. Yang mengatakan ibunya sebagai penzina. Dan berani mengatakan Yesus itu sebagai anak Arab. Cuma di Yahudi. Mereka tampilkan kitabnya di perjanjian lama untuk nubuatan perjanjian baru. Luar biasa. Luar biasa. Gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita meninjau lanjutan videonya, baru kita nanti ulek-ulek masalah hukum Taurat ya. Nah, kalau Esra Soru ngomongnya beda lagi. Dia zaman perjanjian lama, maka dia harus sunat karena dia terikat dengan hukum Taurat, hukum seremonial. Tapi di dalam perjanjian baru, hukum seremonial itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Realitanya itu Yesus. Sekarang kalau Yesus... Apa? 10 ayat 1. Apa bunyinya? Ini bunyinya teman-teman. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Artinya dalam kitab yang ada pada Musa itu bayangan daripada pemberlakuan hukum Taurat tersebut. Saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Nah, artinya ingin mengatakan apa? Bahwa hukum Taurat ini cuma bayangan doang buat kalian. Tapi keselamatan sejati itu bukan itu. Artinya ingin memfitnah hukum Taurat. Karena itu dengan korban yang sama dan setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ingat, dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Pernyataan Esra Soru, Yesus datang sebagai perwujudan. Arti bayangan tahu nggak apa? Oke, kita buka dari Google aja ya. Versi Google. Bayangan adalah area gelap yang terbentuk di belakang benda karena cahaya terhalang oleh benda tersebut. Artinya, sekarang gini, ada benda yang seperti ini, Mike. Kalau ditempelkan cahaya, ada area gelap. Pertanyaan saya, area gelap yang tadi bayangan berbentuk nggak? Sama seperti benda yang dipantulkan cahaya? Yo pasti sama dong. Untuk menunjukkan apa? Yang tadi hukum Taurat bayangannya saja tentang bagaimana hukum-hukum tersebut ya. Hukum-hukum dalam Taurat, misalnya jangan makan babi, misalnya bersunat dan semuanya pengibadahan terhadap Tuhan, meyakini Tuhan yang satu, itu hanya saat sebelum Yesus datang, bayangan doang. Dah? Jadi ketika Yesus datang, Yesus berbentuk orang yang asli daripada bayangan tersebut. Maka ini lebih real. Dan ini lebih realita. Menunjukkan apa? Pemberlakuan hukum Taurat ada di Yesus. Yang tadinya bayangan, ini perwujudan nyata tentang pemberlakuan hukum Taurat. Apa pemberlakuan Taurat?
Pemberlakuan hukum Taurat yang sebenarnya. Pertama, saat Yesus sunat ingin mengajarkan, inilah janjiku, janji keturunan Abraham, perjanjian dengan Tuhan antara Tuhan, Abraham dan keturunan-keturunannya untuk hukum Taurat tersebut. Ya, perjanjian dengan mengkerat kulit khatan. Kerat kulit khatan. Itu adalah perjanjian daripada masa Abraham sampai kepada masa Yesus Kristus. Sampai dalam ayat tersebut mengatakan seperti ini. Ingat nggak Go? Ayat kerat kulit khatan. Oke, dalam Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap lagi di antara kamu harus disunat. Masalahnya, ada kata-kata keturunanmu. Arti keturunanmu yang segala sesuatu sifatnya itu kontinu. Ya. Dari ini lahir ini, terus lahir ini, terus lahir ini, terus lahir, terus lahir, terus lahir, terus lahir. Berarti menunjukkan apa? Hukum sunat daripada hukum Taurat itu tidak akan pernah batal. Karena apa? Ini perjanjian sunat tersebut yang diberlakukan oleh Yesus sesuai nubuatan Ibrani 10 ayat 1 menyatakan bahwa dulunya sebelum Yesus datang ini bayangan di masa Musa, maka setelah Yesus datang perwujudan nyata daripada hukum Taurat, makanya Yesus disunat. Karena apa? Adanya perjanjian antara setiap manusia daripada lelaki, golongan lelaki harus disunat. Dan itu perjanjian antara Tuhan dan keturunan-keturunanmu sampai selamanya, yaitu setiap lelaki di antara kamu, setiap lelaki yang merasa lelaki ini perjanjiannya antara kita dan Tuhan. Nah, itu menunjukkan apa? Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, akan tetapi yang mengimani Paulus akan meyakini bahwa hukum Taurat itu batal. Hanya menyembah yang menciptakan mama, bukan yang diciptakan. Oke, itu betul. Ya, tapi itu kan dari akidah Islam. Tapi kalau kita bisa memberitakan atau bisa membuktikan apa yang sama dengan Islam di kitab mereka sendiri, Ya. mikir nggak mereka? Karena kan mereka percayanya kitab ini. Yang mereka percaya kan ini. Betul. Sedangkan di dalam kitab ini masih ada kesamaan dengan Islam, masih ada kesamaan dengan Quran. Berarti Tetapi tidak dilakukan gitu. Berarti kalau misalnya aku mempelajari ini juga nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Nggak masalah, pelajaran Serius saja aku Bible. mempelajari. Serius? Nggak apa-apa. Baca. Serius aku pengen tahu. Kalau kakak Silviatan baca Bible, bukan kakak itu bakal milih Kristen lagi dan bakal murtad. Enggak, kakak baca ini, ujung-ujungnya kakak makin kuat di Islam. Percaya deh kata-kata aku. Bedanya orang Kristen nggak baca semua kitabnya, itu aja. Coba mereka baca kitabnya, itu aja. Karena aku penasaran dari tadi aku pengen baca, tapi kita lagi podcast nih. Ya nggak apa-apa. Barusan Dondita mengatakan bahwa yang merubah ajaran Yesus adalah Paulus. Nah, ini Sehingga membuat ini orang yang percaya ngomong ini. bahwa Yesus mati menebus manusia dari dosa, sunat tidak wajib, babi yang dulu haram sekarang halal dan sebagainya. Pertama-tama yang mengatakan Yesus datang sebagai penebus bukanlah Paulus, tapi Yesus sendiri. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal yang sama ditulis dalam Markus 10 ayat 45. Apakah cuma Yesus yang mengatakan itu? Nabi Yohanes juga mengatakan hal yang sama. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apakah cuma Nabi yang mengatakan hal yang sama? Malaikat juga. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tidak benar ide penebusan itu ajaran Paulus. Mari kita ikutin cara berpikir Donditan. Siap. Oke. Mari kita kritisi satu ayat demi satu ayat. Sekarang coba kita meneliti tentang nubuatan-nubuatan, bukan nubuatan ya, tentang kejadian akan adanya penyaliban. Kenapa selalu Yesus itu tidak pernah menyebutkan dirinya? Harusnya itu yang mereka kritisi. Contoh, di dalam Matius ya, yang mengatakan gini, besok hari Paskah telah dekat ya, atau hari Paskah telah tiba. Seorang anak manusia akan ditumbalkan ya. Nggak salah kayak gitu. Dia selalu mengatakan dengan kata-kata anak manusia. Arti kata anak manusia,
Kayak ibaratnya tuh gini, kayak nggak ada sakral-sakralnya, kayak memberitahukan adanya orang lain, paham nggak maksudnya? Kayak seperti saya ngomong gini, woi, kalian tahu nggak? Besok ada anak manusia yang akan dipermalukan di depan umum. Itu kita membicarakan orang lain loh maksudnya. Walaupun ada probability itu bisa jadi kita, karena kita juga masuk golongan anak manusia. Tapi ya, secara gramatikal menyebutkan sesuatu yang sifatnya kata ganti ketiga. Ini ada manusia kan kata ganti ketiga. Itu menjurus kepada orang lain. Nggak ada kata dia itu kembali ke kita, tapi kata dia akan kembali ke orang lain. Maka sama seperti anak manusia, sama seperti berarti Yesus sedang memberitahukan ada seseorang. Sama seperti kayak kita ngomong, kalian tahu nggak? Besok ada anak manusia yang akan dipermalukan di depan umum pas di depan panggung sekolah misalnya. Apakah itu membicarakan kita? Tidak. Tapi itu membicarakan satu orang yang lain. Nah, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya apa? Ini yang akan mereka gadang-gadangkan menjadi tebusan. Karena kalau kita meninjau dalam Mazmur 91, kita meninjau ya, dalam Mazmur 91 ayat 8. Kita buka. Dalam Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Mana orang fasik? Dalam Matius 26 disebutkan, pada saat itu berumbuklah Yahudi-Yahudi, tetua-tetua Yahudi di kerajaan yang bernama Kayafas. Saat itu mereka berumbuk untuk melakukan tipu daya. Pertama, not besar, tipu daya dan pembunuhan terhadap Yesus. Dah. Kata ayat di dalam Mazmur 91, nubuatan dalam Mazmur 91. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Engkau hanya akan menontonnya. Dalam peristiwa penyaliban, siapa yang menonton? Yahudi Kayafas. Siapa yang ditonton? Yesus Kristus. Apakah dia adalah orang fasik yang dinubuatkan di dalam Mazmur 91? Kalau kita ingin kritis nih. Kalau kita ingin kritis, yang menonton Yahudi Kayafas, yang ditonton Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus untuk mengimani penebusan kita harus tahu kalau dia itu orang fasik gitu. Seperti itu. Ya kan? Untuk menunjukkan apa? Ada kesalahpahaman dalam kitab kalian. Satu menubuatkan ini, tapi dari satu mengatakan seperti itu. Itu yang harus kalian kritisi. Kenapa sebuah kitab suci berbicara berbeda? Kenapa kitab suci berbicara penuh kontrak? Itu. Kita gunakan standar yang sama kepada nabinya Donditan. Apakah Nabi Donditan melakukan hukum Taurat semuanya? Contohnya, apakah Nabi Donditan mengajarkan upacara korban sesuai dengan hukum Taurat? Jawabannya tidak. Apakah Muhammad mengajarkan beribadah pada hari Sabat? Jawabannya tidak. Islam mengajarkan ibadah hari Jumaat. Apakah Muhammad melarang umatnya untuk tidak makan unta, kepiting, kelinci, udang dan masih banyak lainnya sesuai kitab imamat yang dikutip oleh Donditan? Jawabnya tidak. Justru Islam menghalalkannya. Apakah Muhammad menyunat anak laki-laki pada hari ke-8 sesuai dengan hukum Taurat? Jawabnya tidak. Apakah durasi puasa dalam Yahudi sama dengan Islam? Jawabnya tidak. Orang Yahudi berpuasa 24 jam bukan 12 jam. Tadi dia bilang Yesus doanya sujud, oleh karena itu dia klaim bahwa Yesus adalah Muslim. Pertanyaan kita adalah, apakah dalam Sholah Donditan memanggil Tuhannya dengan kata Bapa? Jawabannya tidak. Jadi, dengan standar yang dipakai Donditan untuk mendiskualifikasi Rasul Paulus, maka dengan ukuran yang sama kita bisa katakan Muhammad datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jika menggunakan tafsiran Donditan soal ayat Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya pengajaran Muhammad dan Yesus bertentangan, karena justru Muhammad datang meniadakan hukum Taurat. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dalil adalah masalah. Coba kita dengar ya. Mengajarkan upacara korban sesuai dengan hukum Taurat? Jawabannya tidak. Masalahnya kami sekarang gini standarisasi yang lo pakai itu lucu. Kristen mengorbankan sekarang mereka mengorbankan kurban nggak?
Enggak kan? Umat mana yang mengorbankan kurban? Cuma Muslim kan? Hari Raya Idul Adha kan? Nah. Masalahnya, dia mengkritisi kepada agamanya yang satu titik pun tidak melakukan. Kami melakukan. Lu bisa buka mata lu secara lebar nggak? Setiap Idul Adha adanya prosesi kurban. Yang itu baik lembu, baik domba, baik kambing dikurbankan. Dan itu ada di hukum Taurat. Umat mana yang melakukan? Islam. Kristen tidak. Kenapa lo bisa mengatakan bahwa Muhammad tidak melakukan hukum Taurat? Justru Nabi Muhammad yang memerintahkan adanya kurban dalam bulan Zulhijjah. Lucu nih Kristen cara berpikirnya. Oke, selanjutnya. Muhammad mengajarkan beribadah pada hari Sabat? Jawabannya tidak. Islam mengajarkan ibadah hari Jumat. Oke. Sekarang gini. Masalahnya adanya pengibadahan yang ternubuatkan. Bagaimana itu? Oke, kita bisa meninjau daripada hadis Nabi di mana disebutkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyam yaumul jumu'ah. Di mana hari suci umat Islam yaitu di hari Jumat. Kenapa digantikan daripada era hari Sabat menjadi Jumat? Oke, bentar lagi kita jawab. Di mana nubuatan Al-Quran, di dalam Al-Quran juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak supaya kamu beruntung. Hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu tidak baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kenapa ada kata la'allakum tuflihun? Artinya apa? Jibril memberitahukan dengan ayat ini, kalau kamu mengetahui, ingatlah umat-umat terdahulu yang mendurhakai hari-hari sucinya. Ya. Yang mereka itu tidak meninggalkan pekerjaannya di hari sucinya, padahal Tuhan memerintahkan untuk mereka beribadah, yaitu hari apa? Hari Sabat. Karena hari itu udah dikotori oleh mereka, maka untuk orang Islam Allah murnikan kembali dengan satu hari, yaitu hari Jumat, di mana itu adalah hari ibadah. Saat ibadah dikumandangkan di hari Jumat, dipanggil nudiya lis-sholati fil yaumil Jum'ah, dipanggil di hari Jumat, maka tunaikanlah sholat, tinggalkan semuanya. Buktinya orang Islam melakukan nggak? Melakukan. Masalahnya, oke, kita berbicaralah sabat-sabatan sama apa? Kita berbicara ke ke sabat-sabatan. Itu Yahudi. Islam jelas dalilnya yaumil Jum'ah, ya. Iza nudiya lis-sholati yaumil Jum'ah, jelas-jelas ada dalilnya. Lah, lu ibadah Minggu dari mana? Lu kok jauh banget? Bible nggak ngomong Minggu, ya. Itu dari mana? Yahudi kitab perjanjian lama nggak ngomong Minggu. Nah, lu ibadah lu dari mana? Lu lebih parah. Jadi kalau lu mau banding-bandingin sama Islam, jauh coy. Lu lebih parah masalahnya. Dah, kita lanjutkan. Apakah Muhammad melarang umatnya untuk tidak makan unta, kepiting, kelinci, udang dan masih banyak lainnya sesuai kitab imamat yang dikutip oleh Don Ditan? Jawabnya tidak. Oke. Berarti dia mengatakan apa? Ada sesuatu yang di dalam Taurat, beberapa hewan yang sebenarnya halal, kemudian masih diharamkan di hukum Taurat, dan saat nanti pada masa Nabi Muhammad dan masa Nabi Isa itu telah dibolehkan. Mana ayatnya? Oke, kita dapat meninjau di sini ya dalam Al-Maidah 87. Dalam Al-Maidah 87, inilah dalilnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Nah, dan janganlah kamu lampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang melampaui batas. Jadi singkat ceritanya, ada hukum nasakh dan mansukh. Nah, arti nasakh dan mansukh, ada yang ketentuannya kemudian diberlakukan kembali. Bagaimana diberlakukan kembali? Yang dulunya ikan yang boleh dimakan yang bersisik doang, yang tidak bersisik nggak boleh makan, misalnya kayak udang, cumi-cumi dan semua itu nggak boleh makan dulu di masa hukum Taurat. Kemudian dihalalkan setelah Nabi Isa datang.
setelah kemudian dihalalkan, akan tetapi yang memang menjadi ketetapan dalil selanjutnya yang masih haram apa? Misalnya haramal khindir, masalah haramnya babi, yang itu tetap. Karena apa? Dalilnya tetap. Jadi artinya apa? Itu menjadi dalil istisna. Aduh panjang nih kalau aku bahas sisi usul fiqh. Artinya yang tadi diharamkan, turunlah ayat Tuhan untuk menghalalkan. Terus adanya pembatasan satu ayat kembali untuk mengatakan mana yang masih haram. Nah itu dengan ada yang haram al-khindir, di mana Yesus juga mengatakan haramnya makan babi gitu. Lanjut. Yang masalahnya kalian, yang masalahnya adalah pada diri kalian sendiri ya. Di mana ada umat Kristen, kalian ingatlah apa dikatakan. Jangan kalian menyangka aku datang membatalkan hukum Taurat, akan tapi menggenapinya. Arti kata menggenapi itu menjalaninya. Di mana sesuai nubuatan Ibrani 10 ayat 1, dulu hanya bayangan, aku datang menjadi perwujudan hukum Taurat. Sekarang kalian seharusnya mengikutinya. Artinya apa? Aku bersunat, kalian sunat. Aku tidak makan babi, maka kalian jangan makan babi gitu. Kenapa dikatakan kepada Yesus, jangan kalian menyangka aku menyediakan hukum Taurat? Karena apa? Ada, kalau di dalam tafsir Al-Quran mengatakan apa? Ada perintah kepada Isa, di mana saat Isa datang, Allah halalkan kembali yang telah Allah haramkan pada masa Nabi Musa. Yaitu saat jangan makan lemak ya. Jangan makan lemak daripada binatang. Yang kedua, jangan makan hewan yang tidak bersisi gitu. Nah, maksudnya hewan laut yang tidak bersih. Akhirnya dihalalkan. Mereka menyangka ini apa sih Isa mau apa ini si Yesus mau mengubah hukum Taurat kah? Nah, gitu. Dia bilang jangan kalian meniadakan. Aku datang menggenapinya, menjalaninya. Artinya saat aku menjalani ada beberapa hukum yang kemudian diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku laksanakan. Makanya dikatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bisalati wa zakati madumtu hayya. Artinya apa? Tabarruk kepadaku, keberkahan kepadaku, dan diturunkan kitab kepadaku untuk menjalani perintah daripada Tuhanku. Sesuai dalam Yohanes 5 ayat 36. Apa itu ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes, yaitu kesaksian aku, kata Yesus. Tentang Bapa yang mengutus aku, tentang perintah yang diberikannya kepadaku, dan itu yang kujalani sekarang. Itu kata dia. Buktinya benar, dia menjalani itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati madumtu hayya. Siapa yang sujud semalam-malaman kepada Tuhan? Yesus. Siapa yang mendermakan 1/10 hartanya? Yesus. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati madumtu hayya. Seperti itu. Menunjukkan apa? Bahwa Nabi Muhammad menjalani hukum Taurat yang kalian lebih aneh, yang telah nyata-nyata diharamkan oleh Tuhan kalian sendiri. Tapi kalian tetap menjalaninya. Dengan dalil, bukan yang masuk ke mulutmu jadi najis, tapi yang keluar dari mulut. Serah kalian lah. Agama-agama kalian kok. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita udah kritisi bagaimana kegabrulan dari mereka yang tidak membaca kitab mereka sendiri. Hingga kemudian mereka mengambil dalih pembelaan padahal diri mereka sendiri tidak belajar. Andaikan mereka meneliti kitab mereka sendiri, mereka harus tahu. Andaikan yang kuimani ini benar, kenapa harus adanya kontradiksi? Sehingga bagaimana aku berpikir alam rasioku yang ini menerima, yang ini menolak. Itu kan merupakan apa? Kitab suci itu tidak boleh serampangan. Kitab suci itu tidak boleh berbicara sembarangan. Seperti itu. Artinya otakku harus berkesesuaian dengan kitab suci. Terima kasih banyak. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen.